Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Putri. Kali ini Putri akan sedikit mengulang materi kuliah tentang konflik, yaitu pengantar konflik sosial. Oke, langsung yang pertama, bagaimana konflik itu dapat terjadi? Nah, di sini ada bagan-bagan. Yang pertama, ada sistem sosial, kemudian ada aktor, ada kepentingan, ada aktor lagi, dan juga paling bawah ada keinginan yang harus dipenuhi dari sumber daya, baik material maupun non-material. Nah, maksudnya ini adalah bagaimana konflik itu dapat terjadi, di mana konflik itu dapat terjadi ketika ada dua aktor yang saling memperebutkan sumber daya. Nah, sumber dayanya itu berupa material maupun non-material. Nah, untuk apa sumber daya yang diperebutkan ini? Yaitu untuk memenuhi kepentingan masing-masing aktor, ya. Jadi, masing-masing aktor ini memiliki suatu kepentingan. Kemudian, bagaimana caranya untuk mendapatkan kepentingan itu? Yaitu dengan cara memperebutkan sumber dayanya. Nah, sumber daya ini dapat berupa sumber daya material maupun non-material, seperti itu. Kemudian, penjelasan lebih lanjutnya, setiap aktor akan memperjuangkan sumber daya untuk memenuhi kepentingannya. Kemudian juga bagaimana konflik itu terjadi karena ada kekuasaan, di mana kekuasaan merupakan kepemilikan sumber daya material atau non-material yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk memenuhi sumber daya yang sudah menjadi kepemilikan individu atau kelompok tersebut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam analisis konflik. Nah, di dalam analisis konflik yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah memetakan konflik atau pemetaan konflik. Jadi, pemetaan konflik merupakan teknik yang digunakan untuk merepresentasikan konflik dalam bentuk gambar atau bagan atau pokoknya yang merepresentasikan konflik. Nah, dengan menempatkan para pihak-pihak yang terlibat. Jadi, memetakan konflik itu kita menempatkan dulu pihak-pihak yang terlibat konflik atau aktor-aktor konflik, penempatannya seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini ada bagan-bagan, yaitu ada aktor, kepentingan, dan sistem. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bagaimana konflik itu terjadi dan apa yang menyebabkan konflik itu terjadi. Tentunya ada dua aktor atau lebih atau dua kelompok yang memiliki kepentingannya masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita harus memetakan dulu konflik. Memetakan konflik, aktornya seperti apa, kemudian kepentingannya seperti apa. Kemudian yang kedua, nah, kita setelah memetakan konflik, kita akan menuju pada mencari tahu aktor-aktor konflik, di mana faktor-aktor konflik itu ada 4, ya. Yang pertama yaitu aktor primer. Aktor primer ini sebagai aktor utama dalam konflik. Nah, kemudian yang kedua ada aktor sekunder. Nah, aktor sekunder ini yang mendukung aktor primer. Jadi dia sebagai pihak pendukung atau kelompok yang mendukung aktor yang berkonflik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga juga ada aktor intervensi. Jadi aktor intervensi ini aktor yang memiliki wewenang untuk dapat mengintervensi aktor konflik, seperti itu. Kemudian aktor spoiler. Nah, jadi aktor spoiler itu bentuknya tidak jelas, akan tapi konflik itu akan dapat
semakin meningkat dengan adanya aktor spoiler, seperti itu. Nah, dari keempat aktor ini, aktor intervensilah yang digunakan dalam manajemen konflik, seperti itu. Nah, setelah memetakan konflik, kemudian kita telah tahu aktor konfliknya siapa saja, aktornya ada aktor apa aja di dalam konflik tersebut. Kemudian kita beralih kepada kepentingan. Yang dimaksud kepentingan adalah kita mencari tahu dulu kepentingannya masing-masing aktor ini apa. Jadi dia memperebutkan apa, dia menginginkan apa. Jadi kita harus tahu masing-masing aktor yang berkonflik ini sebenarnya dia menginginkan apa. Kenapa dia sampai berkonflik? Nah, seperti itu. Yang keempat, kemudian hubungan konflik. Nah, hubungan konflik ini berkaitan dengan bagaimana konflik itu dapat terjadi, hubungan dengan aktor-aktornya seperti apa, seperti itu. Nah, setelah kita menganalisis, kita akan mendapatkan pemetaan konflik. Kemudian setelah itu kita mengetahui aktor-aktor di dalam konflik itu ada aktor apa aja. Kemudian juga kepentingannya kita sudah mengetahui masing-masing aktor itu memiliki kepentingan apa dan bagaimana dia memperoleh kepentingan itu, seperti itu. Kemudian setelah analisis konflik, kita beralih kepada dinamika konflik. Nah, jadi dinamika konflik itu berkaitan dengan perkembangan konflik itu, prosesnya, perkembangannya konflik itu seperti apa. Nah, ketika berbicara dinamika konflik, hal pertama yang kita perhatikan adalah strategi konflik dari aktor. Nah, jadi strategi konflik dari aktor itu apa aja, seperti apa. Nah, hal ini berkaitan dengan bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor konflik. Seperti itu. Jadi, bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan aktor konflik itu apa aja, bagaimana aktor konflik melakukan tindakan-tindakan. Nah, seperti itu. Strateginya itu bagaimana? Yang pertama itu strategi konflik. Kemudian yang kedua yaitu ada tingkat dan dimensi kekerasan. Nah, tingkat dan dimensi kekerasan ini bersifat ada dua, yaitu sifatnya yang bersifat fisik dan bersifat komunikatif. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Kemudian setelah itu ada kinerja sistem sosial dalam pengecualian konflik, yaitu artinya melihat bagaimana sistem sosial yang ada di dalamnya, yaitu single system atau sistem yang dua budaya berbeda. Misalkan di kota Surabaya ada dua kebudayaan yang berbeda, misalkan kebudayaan dari orang Jawa dengan kebudayaan orang Madura. Nah, itu yang dinamakan sistem yang memiliki dua budaya yang berbeda, seperti itu. Nah, dari dinamika konflik ini kita dapat memperhatikan yang pertama yaitu strategi konflik dari masing-masing aktor, kemudian tingkat dan dimensi kekerasan, dan yang ketiga ini kinerja sistem sosial dalam pengecualian konflik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu intervensi konflik. Nah, setelah kita tadi berbicara tentang analisis konflik, kemudian dinamika konflik, kemudian sampai pada intervensi konflik. Nah, intervensi konflik ini ada di dalamnya terdapat manajemen konflik, di mana manajemen konflik merupakan bagian dari transformasi konflik, yang pengertiannya adalah manajemen konflik merupakan mekanisme kelembagaan untuk mencegah atau mengurangi kekerasan dalam konflik dan mendorong adanya negosiasi dan mediasi.
Nah, kemudian kalau transformasi konflik sendiri yaitu sebagai penyempurnaan dari manajemen konflik, yaitu upaya untuk menyelesaikan konflik dari akar-akarnya. Nah, kemudian nanti di dalam transformasi konflik itu akan terbentuklah akar-akar konflik itu, yaitu memunculkan akar struktural dan akar kultural yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, di dalam intervensi konflik ini, manajemen konflik merupakan bagian dari transformasi konflik, di mana biasanya manajemen konflik identik dengan adanya mediasi atau negosiasi yang dilakukan oleh aktor-aktor intervensi. Seperti yang saya bilang di awal bahwa jika aktor intervensi itu biasanya selalu ada di dalam manajemen konflik. Jadi, dinamika konflik ini melihat tindakan-tindakan kekerasan dari level 0 ke level paling tinggi atau dari level paling rendah ke level paling tinggi. Kemudian, tindakan kekerasan ini diawali biasanya dari kekerasan komunikatif. Kekerasan komunikatif itu dapat berupa misalnya seperti stigma. Kemudian dari stigma itu akan menyebabkan lingkaran kekerasan dan akan menimbulkan puncak kekerasan jika tidak dilakukan manajemen konflik. Nah, manajemen konflik ini kemudian dilakukan dan ada unsur-unsur intervensi. Nah, unsur-unsur intervensinya ini ada dua, dapat berupa negara dan juga organisasi. Unsur-unsur intervensi dari negara dapat berupa yudisial dan non-yudisial. Jika yudisial ini biasanya melalui jalur hukum, akan tapi jika non-yudisial dapat dilakukan dengan dialog ataupun negosiasi. Kemudian juga terdapat unsur intervensi yang berupa organisasi, itu biasanya terdapat di lingkungan atau di sebuah perusahaan. Jadi, jika pada kekerasan komunikatif ini tidak diadakan manajemen konflik, maka akan terjadi puncak kekerasan seperti itu. Kemudian dari unsur-unsur intervensi kita beralih ke level intervensi. Jadi untuk level intervensi ini yang pertama yang dilakukan yaitu mencegah kekerasan dengan cara persuasif. Nah, mencegah kekerasan dengan cara persuasif dengan cara memberikan saran, kemudian komunikasi dan lain sebagainya. Nah, jika cara yang pertama atau dengan cara persuasif ini tidak berhasil dilakukan, maka yang dilakukan adalah menggunakan paksaan atau kekerasan, di mana paksaan atau kekerasan ini dilakukan oleh negara yang sifatnya itu positif. Nah, kemudian dilanjutkan dengan cara persuasif kembali sampai para aktor yang berkonflik itu berkomitmen untuk menghentikan serangan. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan proses persuasi dan yang ketiga adalah mendorong negosiasi dan mediasi. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.